Oke, selamat siang anak-anak. Nah, selamat siang. Nah, tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah kita. Ayo, Tante undang semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Ayo, semua nyanyi yang sungguh-sungguh ya. Nyanyi sama-sama. Ayo. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu, atas kasih anugerah yang indah setiap hari, yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikan. Sekali lagi, Bapakku datang padamu, angkat tangan kanannya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu, atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Ayo, semua lipat tangan, tutup mata. Ayo, kita berdoa, ikuti Tante berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu kepada kami. Saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Urapi kami supaya kami bisa memuji Engkau. Urapi tangan kami, mulut kami, supaya bisa memuliakan Engkau. Pekerjaan iblis, roh main-main, tidak dengar-dengaran, kami usir dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Kami siap memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Semua tepuk tangannya, kita nyanyikan pujian Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ayo, semua tepuk tangan ya. Ayo, Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh. Semua tepuk tangan. Ayo, semua tepuk tangan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Penolongku yang sungguh, dia berjanji. Dia berjanji akan kembali. Angkat kita semua. Kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Upamu besar. Upamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Upamu besar. Yesus itulah satu-satunya penolongku. Penolongku yang sungguh, dia berjanji. Dia berjanji akan kembali. Angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Upamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Upamu besar di surga. Oke. Nah, semua sukacita anak-anak? Sukacita? Sukacita. Ayo, Tante undang bangkit berdiri semua. Ayo, semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian. Ini mataku, semua tunjuk matanya. Mana hidungnya, mana mulutnya ya. Ayo, kita nyanyi pujian. Ini mataku, ini hidungku, ini telinga, ini mulutku. Ayo, sama-sama nyanyi ya. Berdiri, ayo sama berdiri.
nyanyikan satu lagi lagu pakai gerakan. Di surga nanti pakai baju putih. Ayo semua kita menyanyi ya. Di surga nanti pakai baju putih. Ayo. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Sekali lagi. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Oke, silakan duduk. Nah, nyanyikan satu lagu lagi. Saya senang jadi anak Tuhan. Ayo, sama tepuk tangan ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Ayo. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya sama tepuk tangan. Jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh. Sekali lagi, saya senang. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, kita sudah apa? Kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mau apa? Sesudah memuji Tuhan, sekarang kita mau mendengarkan apa? Firman Tuhan. Nah, tante undang sekali lagi, ayo anak-anak bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Mari Tuhan berfirmanlah. Ayo. Semamnya sungguh-sungguh ya. Ayo bangkit berdiri semua. Ayo, mari Tuhan berfirmanlah. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap. Hati kami telah siap. Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil. Jadikan kami seperti Samuel kecil, yang taat dengar-dengaran, yang taat dengar-dengar. Sekali lagi, ayo angkat tangan kanannya, nyanyi sungguh-sungguh ya. Mari Tuhan berfirman. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap. Hati kami telah siap. Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel. Jadikan kami seperti Samuel kecil, yang taat dengar-dengaran. Ayo, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo, lipat tangan, tutup mata, ikuti tante berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sudah memuji Engkau. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami supaya kami bisa mengerti, percaya, dan melakukan firman-Mu. Pekerjaan iblis, roh main-main, tidak dengar-dengaran, kami usir dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ayo silakan duduk. Ayo duduk yang manis ya.
Kalau dengar firman Tuhan tidak boleh lagi apa? Tidak boleh lagi ribut, tidak boleh lagi apa? Tidak boleh lagi main-main, tidak boleh lagi ganggu teman. Harus duduk yang manis. Nah, sekarang Tante mau cerita dari kitab Kejadian. Yang sudah bisa baca. Di kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Di kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9, judulnya Menara Babel. Nah, yang bisa membaca bisa buka di Alkitabnya ya. Di Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Tante baca dulu ya. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Ayat 4, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Jadi ini cerita tentang apa tadi? Judulnya apa yang bisa baca? Menara Babel. Menara itu tinggi ke atau pendek? Tanya dulu. Menara itu tinggi? Siapa pernah lihat tower? Tinggi ke tidak? Oh, tinggi. Jadi waktu itu manusia, mereka mau bikin apa? Mereka mau bikin menara tapi pakai apa? Pakai batu bata. Nah, mereka mau bikin menara. Tujuannya apa tadi? Di ayat 4. Ayat 4 tujuannya, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama. Orang cari nama itu orang apa? Tante tanya dulu. Orang sombong. Jadi manusia mau membangun menara Babel, tujuannya cari nama, berarti mereka apa? Mau menjadi orang apa? Sombong. Nah, Tuhan suka enggak sama orang sombong? Tante tanya dulu, itu gambarnya, coba lihat dulu. Lihat ke atas sana. Nah, itu. Nah, mereka lagi bicara-bicara. Kita mau bikin apa ya? Mari kita bikin kota, kita bikin apa yang tinggi? Bikin apa? Kita bikin menara. Nah, tujuannya apa? Supaya cari nama atau mereka mau menjadi orang yang sombong. Tetapi Tuhan tidak suka. Nah, mereka bikin akhirnya sudah mau selesai, Tuhan bilang, oh ini tidak boleh karena Tuhan tidak suka dengan orang sombong. Akhirnya Tuhan apakan? Tuhan turun, dulu itu bahasanya cuma satu bahasanya. Nah, Tuhan turun, Tuhan kasih kacau, jadi mereka tidak saling mengerti bahasanya. Nah, itu mereka lagi bangun, mereka bangun, kemudian Tuhan turun kasih kacau. Nah, akhirnya mereka tidak saling mengerti. Jadi temannya bilang, ambilkan batu. Yang lain mungkin ambil air. Terus dibilang ambilkan kayu, dia kasih batu. Jadi mereka sudah tidak saling mengerti. Akhirnya meneranya jadi ke tidak? Tidak jadi. Akhirnya dari situ mereka semua berpisah. Karena dibilang, saya tidak tahu apa yang kau bilang. Yang sana lagi bicara, saya tidak tahu apa yang kau bilang. Sudah mereka semua berpisah. Akhirnya dari situlah semua bahasa banyak. Jadi banyak bahasa di bumi. Coba sebutkan. Siapa yang tahu bahasa apa? Bahasa apa Putri? Bahasa apa? Putri, kalau di kampung pakai bahasa apa biasanya? Kalau Putri di sana? Pakai bahasa apa? Oh, kalau Nita pakai bahasa Toraja. Siapa lagi? Kalau Putri pakai bahasa Ambon. Kalau Derek pakai bahasa apa? Pakai bahasa Imaro. Siapa? Kia pakai bahasa? Nah, dari situ semua jadi banyak bahasa. Jadi intinya Tuhan tidak suka orang apa tadi?
Tuhan tidak suka orang yang sombong. Nah, coba kita baca di Yesaya pasal 2 ayat 11. Di kitab Yesaya pasal 2 ayat 11. Yesaya pasal 2 ayat 11. Coba baca semua. Coba dengar tante baca. Manusia yang sombong apa? Akan direndahkan. Jadi kita tidak boleh sombong. Coba kita baca lagi satu ayat di 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Di 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Apa sih? Tuhan senang enggak sama orang sombong itu ya? Nih. Di bawahnya. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi Tuhan tidak suka orang yang congkak, orang yang sombong, tetapi Tuhan sayang sama orang yang bagaimana? Tuhan sayang sama orang yang rendah hati. Nah, mungkin anak-anak tanya, "Tante, lihat sini semua dulu. Lihat sini semua dulu. Putri, Anita lihat sini dulu." Mungkin kalian tanya, "Tante, orang sombong itu kayak bagaimana sih orang sombong itu?" Mau tahu? Orang sombong itu satu, tidak mau diajar. Nah, biasa anak-anak di rumah toh, belum bisa tulis angka 1, terus mama bilang, "Sini ku ajari." Tidak mau, saya sudah bisa, padahal tidak bisa. Itu orang apa? Itu orang sombong. Mau bikin lingkaran, belum bisa bikin lingkaran. Mama bilang, "Sini ku ajar." Bisa saya. Akhirnya tidak jadi. Itu orang sombong. Orang rendah hati itu mau diajar. Kemudian orang sombong itu satu lagi, tidak mau ditegur kalau salah. Kalau misalnya buat salah terus, bikin salah terus mama tegur terus melawan, itu orang sombong. Orang sombong tidak disukai oleh Tuhan. Terus orang sombong satu lagi, tidak mau mengaku dosa. Nah, orang rendah hati itu apa? Kalau orang rendah hati, kalau buat salah berani mengaku dosa. Kalau buat salah sama mama berarti harus berani minta maaf. Bilang apa kalau bikin salah sama mama? Putri, kalau bikin salah sama mama bilang apa? Mama, Putri minta maaf. Kalau Kia bikin salah sama mama bilang, Kia minta maaf ya. Jadi anak-anak, kalau buat salah kita harus berani minta maaf. Itu orang yang apa? Itu orang yang rendah hati. Nah, coba kita baca di Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Siapa contohnya orang rendah hati? Tante tanya dulu. Tuhan Yesus. Nah, coba lihat sini, Tante baca. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ayat 9, "Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat Jadi kita belajar rendah hati sama siapa? Coba lihat sini dulu. Kita belajar rendah hati sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu, lihat sini. Nih Anita sama Putri. Kalau kita berbuat salah, kita datang minta ampun sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ampuni kah tidak? Tuhan Yesus mau mengampuni. Malah kita yang berbuat dosa, Tuhan Yesus yang apa? Berkorban untuk mengampuni dosa kita. Jadi anak-anak belajar rendah hati seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Apa tadi? Orang rendah hati bisa mengaku dosa. Terus mau diajar. Terus mau ditegur kalau berbuat kesalahan. Tidak boleh melawan orang tua. Nah, kalau kita jadi anak yang rendah hati, hasilnya apa? Tadi di ayat itu tadi, di Matius tadi ayat 30. Ayat 30 hasilnya apa kalau kita jadi anak yang rendah hati? Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, coba Tante tanya dulu. Kalau kalian tidak bisa tulis angka 1 terus diajari, akhirnya bisa nanti jadi anak yang pintar. Tapi kalau tidak mau diajar, bodoh terus. Mama mau ajari tidak mau diajari melawan, nanti tidak bisa jadi anak yang pintar. Tapi kalau kita rendah hati, nanti kita bisa jadi anak yang pintar. Terus nanti apa lagi tadi dibilang semua jadi ringan. Nah, nanti kalau kalian di sekolah kalau mau diajari, nanti jadi anak yang pintar. Nah, sampai kalau Tuhan Yesus datang nanti, kalau ringan itu bisa apa? Bisa terangkat naik ke atas. Berarti kalau kita rendah hati, kita bisa terangkat nanti di mana? Terangkat nanti di awan-awan sampai masuk di
di surga bersama Tuhan Yesus. Tapi kalau orang sombong itu berat. Nah, berat itu dibuang kemana biasanya? Dibuang di laut. Tapi orang sombong bukan dibuang di laut di sana, dibuang di lautan apa? Lautan api neraka. Tapi kalau rendah hati terangkat kemana Putri? Terangkat ke sorga. Nah, sekian firman Tuhan ya. Tugasnya di rumah yang kelas besar, Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30 ditulis kembali ya, dihafal. Kemudian yang kecil-kecil gambar apa nanti? Gambar hati. Hati yang apa? Rendah hati, tidak boleh apa? Tidak boleh sombong, supaya disayang oleh Tuhan. Disayang oleh Tuhan Yesus. Ayo bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri semua, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Ayo. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Ayo. Lipat tangannya, tutup mata, ikuti tanda berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Jadikan kami anak yang baik, yang selalu rendah hati, mau ditegur, mau diajar, supaya saat Tuhan datang, kami terangkat masuk ke dalam surga. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo, duduk kembali, kita nyanyikan pujian. Di surga nanti pakai baju putih. Ayo, persembahannya dijalankan ya. Ayo. Ayo lipat yang manis ya. Di surga nanti pakai bajuku, di atas kepala mahkota emas. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Ayo makin berdiri. Surga nanti pakai bajuku, di atas kepala mahkota emas. Haleluya. Puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Oke. Sekian ibadah kita. Ayo semua lipat tangan, tutup mata, kita mau pulang ya. Ayo lipat tangan, tutup mata. Ayo sekali lagi kita mau berdoa. Ayo semua anak manis, ayo lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Engkau, bahkan sudah mendengarkan firman-Mu. Saatnya kami mau pulang ke rumah kami, jaga dan lindungi kami. Kami mengucap syukur untuk berkat yang sudah tersedia. Sucikan dengan firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo duduk yang manis dulu ya. Ayo duduk yang manis.